Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Nugraha, NPM saya 10070317098. Program studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Penggunaan Green Infrastruktur dalam Upaya Penurunan Suhu Permukaan di Wilayah SWK Tegalega, dengan pembimbing yaitu Dr. Hilwati Hindarsah, Insinyur MURP, dan Irlan Fardani, SI, MT. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Nah, untuk di sini yang pertama itu ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri pada kajian saya ini ada 6 poin penting. Yang pertama, isu wilayah tersebut yaitu banyaknya beberapa wilayah di Indonesia ataupun dunia mengalihfungsikan lahan, lalu menyebabkan kerapatan vegetasi di wilayah tersebut semakin menurun, yang dimana impactnya akan menyebabkan peningkatan suhu hingga 3,78 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, penggunaan lahan di SWK Tegalega yang didominasi oleh permukiman dengan tingkat kepadatan kategori kepadatan yaitu cukup tinggi atau kategori 4 dengan jumlah total mencapai 7.683 unit. Kemudian SWK Tegalega menjadi wilayah terpadat ke-1 di SWK Kota Bandung dengan total kepadatan yaitu mencapai 415 jiwa per hektar, yang dimana lebih tinggi 200 jiwa per hektar dari SWK lainnya. Kemudian, wilayah SWK Tegalega memiliki luasan RTH sebanyak 2,87 hektar dengan persentase kurang dari 5% dari luas wilayah total yaitu 67,75 hektar. Nah, lanjut di sini ada rumusan masalah yang terdiri dari 3. Yang pertama itu di mana saja sebaran lokasi suhu tinggi, kemudian bagaimana upaya cara mereduksi suhu tinggi tersebut, dan apakah GI itu dapat menurunkan suhu tinggi tersebut atau efek urban heat island effect. Kemudian tujuan dan sasarannya yaitu mengidentifikasi suhu tinggi, kemudian mengidentifikasi kerapatan vegetasi, kemudian menerapkan simulasi konsep GI di kawasan bersuhu tinggi. Lalu kemudian sasarannya teridentifikasinya kawasan bersuhu tinggi, lalu teridentifikasinya kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan, kemudian penerapannya simulasi green infrastruktur untuk menurunkan suhu di wilayah tersebut. Nah, lanjut di sini untuk wilayah kajiannya itu ada di SWK Tegalega. Kemudian di pembahasan, di sini ada analisis penentuan lokasi, di mana ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan lokasi dengan mengoverlay keempat peta yang dapat dilihat sebagai berikut. Itu ada peta kepadatan penduduk, peta LST, peta SAFI, dan peta NDBI. Kemudian menghasilkan peta lokasi prioritas untuk menentukan lokasi sampel. Nah, lanjut di sini untuk lokasi sampelnya sendiri kita memilih ada 6 lokasi, kemudian kita kaji ulang sesuai dengan penggunaan lahannya, lalu kemudian didapatkan 4 lokasi, yaitu ada lokasi 1, 3, 5, dan 6. Nah, lanjut di sini untuk lokasi satunya itu ada di Perdalan Jasa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan 3D lokasi sampel. Nah, untuk 3D lokasi sampelnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian yang kedua itu ada koridor. Nah, untuk koridor 3D sampelnya sebagai berikut. Nah, untuk permukiman tidak padat, ini 3D lokasinya. Nah, lokasi keempat ini permukiman padat, dapat dilihat 3D lokasinya. Nah, lanjut di sini ada analisis penentuan suhu awal, yang dimana kita menentukan suhu awal dari 3D lokasi yang sudah kita buat. Nah, untuk Perdalan Jasa sendiri dapat dilihat sebaran suhunya sebagai berikut. Nah, lanjut di sini untuk koridor juga sama, didominasi oleh warna merah sama orange. Nah, lanjut di sini untuk permukiman tidak padat dapat dilihat sebaran suhunya sebagai berikut, dan untuk permukiman padat dapat dilihat sebaran suhunya sebagai berikut. Dapat dilihat penerapan konsep green infrastrukturnya sendiri yang digunakan itu ada 4, yaitu antara lain green roof, green wall, bioswale, dan tree canopy. Nah, setelah itu kita dapat melihat untuk lokasi sampel Perdalan Jasa, ini adalah foto udaranya dan contoh mana saja bangunan yang dapat diterapkan green roof dan tree canopy. Nah, untuk representasinya atau simulasinya dapat dilihat sebelum dan sesudahnya diterapkan GI tersebut.
lanjut di sini ada analisis penentuan suhu akhir. Nah, di sini adalah kita menganalisis suhu akhir setelah menggunakan GI. Lanjut di pembahasan yang ketiga, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang didapat itu hasil sebaran suhunya, di mana di SPK Tegalega itu didominasi atau suhu tertingginya bernilai 34-36 derajat Celcius dengan luasan 145,20 hektar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis SAFI dan NDBI, di mana kawasan tersebut atau kawasan SPK Tegalega didominasi oleh tingkat kerabatan vegetasi kehijauan rendah dan kerapatan bangunan sedang hingga tinggi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis NVMe didapatkan penurunan dari keempat konsep sendiri, dan didapatkan untuk konsep yang paling efektif itu adalah konsep trikanopi dengan menurunkan 2,60 derajat Celcius. Nah, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.